Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya sehat, jasmani rohani, dan boleh menyambut hari yang baru dengan penuh syukur, penuh iman. Saya Romo Agus Setiaseser mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 ini merenungkan Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tapi aku mempunyai suatu kesaksian yang jauh lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu memperoleh hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Tapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika saya masih berkarya di paroki sebagai romo paroki, seringkali dalam setahun minimal 2 kali ada baptisan dewasa. Ada upacara pembaptisan atau penerimaan sakramen baptis bagi orang-orang dewasa. Sepanjang 1 tahun mereka mengikuti pelajaran sebagai katekumen, dan menjelang baptisan biasanya ada 1 sesi wawancara dengan romo paroki atau pastor paroki. Saudari-saudara, yang saya selalu ingat dan menarik untuk saya dalam sesi wawancara itu adalah selalu saya tanyakan, apa motivasimu mau menjadi Katolik? Apa inspirasi atau apa yang menarikmu untuk menjadi orang Katolik? Rata-rata kalau saya boleh simpulkan ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama, sebagian mengatakan setelah mendalami iman, mendalami agama,
membandingkan ajaran agama yang satu dengan agama yang lain, saya memutuskan untuk menjadi Katolik karena dalam kitab suci Yesus mengatakan untuk memberi jaminan, memberi kepastian tentang keselamatan. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang seringkali disebutkan. Ada jaminan, ada kepastian tentang keselamatan. Karena itu kami mau yang pasti-pasti saja. Itu tentang kesaksian iman. Artinya ada pergumulan, ada usaha untuk mendalami, kemudian memutuskan untuk menjadi seorang Katolik. Dan belajarnya tidak main-main, 1 tahun. Tidak ada orang datang minta dibaptis langsung dilayani dalam gereja Katolik. Itu pasti bukan gereja Katolik. Yang kedua, nah ini menarik karena sebagian besar mengatakan mereka sangat tertarik dengan hidup keluarganya yang kebetulan beragama Katolik, saudaranya yang agama Katolik. Ada yang mengatakan, saya punya tetangga sebuah keluarga Katolik yang sangat baik, sangat mudah membantu orang lain, enak dengan semua orang. Mereka adalah keluarga yang rukun. Keluarga mereka menjadi keluarga yang seringkali menjadi kiblat ketika orang berbicara tentang keluarga yang baik. Jadi pada poin yang kedua ini mereka tertarik karena kesaksian hidup orang-orang Katolik. Kesaksian atau teladan hidup dari para pengikut Kristus. Pertama soal kepastian keselamatan, yang kedua soal kesaksian iman. Dua hal yang saling melengkapi. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Mutiara Pagi yang diberkati Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Curhat tentang siapa dia. Tapi menarik Bapak Ibu Saudara-saudari, meskipun sudah kesaksian Yohanes, kesaksian Musa, tapi Yesus mengatakan seolah-olah dia tidak membutuhkan semua kesaksian itu. Bukan kesaksian dari manusia yang dia butuhkan, tetapi seluruh karya yang telah dia lakukan yang datang dari Bapanya. Itulah yang memberi kesaksian tentang dia. Apakah itu? Pewartaan kabar baik kerajaan Allah. Dan ini yang banyak kali terjadi, mujizat-mujizat yang menyertai pewartaan kabar baik itu. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh ditahirkan, yang kusta ditahirkan, yang seringkali mengalami ketidakadilan, para perempuan pendosa, orang-orang Lewi, para pemungut cukai, yang seringkali dikucilkan justru dipulihkan martabatnya, dan puncaknya yang mati dibangkitkan. Kemana Yesus pergi, di sana dia mewartakan kabar baik. Kemana Yesus pergi, di situ dia berbuat baik. Kemana Yesus pergi, di situ kalau ada iman, dia melakukan mujizat-mujizat. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang siapa Yesus. Bukan soal kesaksian Yohanes, bukan soal kesaksian Musa, tapi karya-karyanya memberi kesaksian tentang siapa dia. Saudari-saudara, saya boleh berkata atau saya boleh bertanya, sudahkah selama kita menjadi pengikut Kristus, kita ini percaya sungguh akan Allah yang berkarya dalam hidup kita, yang menyertai kita dalam saat-saat sulit, saat susah, yang memberkati hidup kita ketika kita sungguh membutuhkan, yang meneguhkan kita ketika kita membutuhkan mujizat terjadi dalam hidup ini, yang menyelenggarakan hidup kita meskipun hidup ini tidak selalu berkecukupan, tidak serba lancar, tapi semuanya bisa tercukupi. Sudah kita makin percaya bahwa Allah sungguh beserta kita, bahwa Allah penuh kasih kepada kita. Saudari-saudara,
Berangkat dari sharing pertama tadi tentang para calon baptis. Tentu kita semua punya pengalaman-pengalaman yang menarik di sekitar itu. Mungkin saudara, sahabat, teman kerja kita yang tertarik menjadi Katolik, barangkali karena terinspirasi oleh hidup Anda, oleh kesaksian hidupmu. Anda boleh share di komentar di bawah dari video ini. Biarlah kita semakin terinspirasi satu sama yang lain. Biarlah kita semakin saling meneguhkan satu sama yang lain. Dan yang lebih utama dari itu, biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saudari-saudara, sebagai pengikut Kristus, saya ingin mengatakan selamat berbuat baik hari ini. Selamat menjadi wajah kasih Allah untuk saudara, sahabat yang berada di sekitarmu. Hadirkan wajah Allah yang penuh belas kasih, wajah Allah yang murah hati. Biarlah semakin banyak orang tertarik dan memuliakan nama Tuhan. Salam 52. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau sungguh luar biasa menyertai hidup kami, memberkati keluarga, sahabat, kenalan kami semua. Engkau meneguhkan kami melalui pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman keluarga, pengalaman kerja. Bahwa Engkau senantiasa menyertai dan menyelenggarakan hidup kami dengan bijaksana. Mampukan kami untuk selalu menjadi wajah belas kasih Allah di tengah dunia melalui kesaksian hidup yang baik, yang menarik, yang memuliakan nama-Mu. Ingatlah ya Tuhan akan orang-orang yang kami janjikan doa, mereka yang sedang bergumul dengan sakit dan penyakit. Ibu Teresia Titi Suhanda yang akan menjalani kemoterapi hari ini, Ibu Yosefina Selvi Arif Tanubrata yang dalam perawatan di rumah sakit. Semoga Engkau memberkati mereka dan segala intervensi medis yang dilakukan. Juga ingatlah akan keluarga Pak Gabriel dan Ibu beserta mantu dan cucu yang terpapar virus corona COVID-19. Mereka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit dan juga isolasi mandiri di rumah. Berkatilah mereka. Berkatilah keluarga ini, pulihkan mereka ya Tuhan, dan semoga melalui segala cara-cara yang baik yang dilaksanakan dalam usaha perawatan itu, rahmat kesembuhan-Mu menjadi nyata di tengah mereka. Juga ingatlah akan hamba-Mu Bunia Sinaga yang sedang dalam masa pemulihan karena juga terpapar COVID. Semoga segera kembali pulih, berkumpul dengan keluarga dalam suasana yang memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.